Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa JAK TV, kembali lagi saya Terry Putri dalam program Galeri Publik bersama Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta selama 60 menit ke depan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama nih ya, kalau ada yang belum tahu nih, kita informasikan juga bahwa penetapan PP nomor 21 tahun 2022 dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Mei 2022. Nah, ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak hasil perkawinan campuran dan anak-anak yang lahir di negara ius soli. Ius soli ini yaitu kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut azas ius soli. Nah, anak-anak yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang tidak mendaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan anak-anak yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan RI yang sudah mendaftar tetapi tidak atau terlambat memilih kewarganegaraan Republik Indonesia hingga batas waktu yang ditentukan berakhir. Berdasarkan PP nomor 21 tahun 2022 nantinya anak-anak yang tercatat tidak atau terlambat memiliki kewarganegaraannya dan anak yang tidak mendaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda akan diberikan kesempatan kembali untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui mekanisme permohonan kewarganegaraan kepada Presiden yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu selambat-lambatnya nih 2 tahun sejak PP ini diundangkan atau berarti tanggal 31 Mei 2024 tahun ini. Nah, oleh karena itu penting untuk kita tahu lebih dalam lagi dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Nih ya, ini mungkin awalnya masih agak mencerna ini seperti apa sih gitu ya, karena mungkin ada di sekitar kita atau mungkin orang-orang terdekat kita yang mengalami hal seperti ini. Nah, kali ini telah hadir bersama kami Bapak Dr. Baroto SHMH selaku Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Republik Indonesia. Halo Bapak, apa kabar? Baik, selamat malam Bu Terry. Saya tadi menjelaskan di awal cukup jelas ya Pak ya. Bagus, nanti dijelaskan lagi Pak, nanti takutnya pemirsa masih agak mencerna nih seperti apa. Dan Ibu Ria Wijayanti SHMM selaku Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Ibu yang selalu cantik nih. Makasih. Ibu yang selalu sigap untuk melayani apa segala macam pertanyaan saya juga selalu Ibu membantu melayani. Baiklah, mungkin di awal dulu nih Pak ya. Baik. Tadi disebutkan di awal pasal 3A. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang kebijakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum terkait pasal 3A ini, Pak. Baik. Jadi mungkin saya harus sampaikan juga background-nya ya, supaya masyarakat juga tahu bahwa ini benar-benar kebijakan, benar-benar kehadiran dari pemerintah. Jadi Undang-Undang 12 2006 itu, Bu Terry, bagus sekali. Ini revolusioner, memberikan perlindungan, kemudian memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat. Di mana dengan Undang-Undang 12 2006 itu, anak-anak itu diberi kesempatan untuk duit kewarganegaraan. Jadi dia menjadi warga negara Indonesia, tapi juga tidak kehilangan warga negara asingnya. Nah ini di undang-undang lama tidak demikian. Karena Indonesia ini sebenarnya asasnya kewarganegaraan tunggal. Nah di undang-undang ini diberi kesempatan sampai usia 18 tahun atau sudah kawin. Nah 18 tahun atau sudah kawin. Kalau kawinnya umur 16 tahun Pak? Ya mana yang duluan? Jangan, nah, mana yang duluan? Nah undang-undang kan sudah mengatur itu kan. Jadi 18 tahun atau sudah kawin. Nah itu boleh duit. Nah, ganda ya Pak ya? Boleh ganda. Setelah itu dia cuma satu kewarganegaraan, kan gitu. Nah, persoalannya di masyarakat ini banyak memang kondisi, mungkin ya sosialisasi, kemudian juga anak-anak itu banyak yang lagi mengenyam pendidikan di luar negeri,
Terus ada satu hal dan banyak hal lah yang kemudian menyebabkan suatu kondisi di mana anak-anak tersebut rupanya tidak melakukan pilihan ketika 18 tahun. Oh, iya. Tidak melakukan pilihan. Terus kemudian juga bahwa anak-anak yang lahir sebelum 2006 itu, Bu Terry, supaya dia bisa punya 2 kewarganegaraan, itu harus mengajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Makanya itu kalau di undang-undangnya, di Undang-Undang 12.006 itu diatur di pasal 41. Makanya dikenal permohonan pasal 41. Nah, tapi lagi-lagi di masyarakat ini ada yang tidak mendaftar. Nah, kalau tidak mendaftar, dia tidak punya DUI, dia menjadi asing. Nah, itu kan sesuatu yang saya kira ada beberapa anak, beberapa masyarakat yang tidak menginginkan itu. Mereka tetap ingin WNI. Nah, kondisi inilah yang kemudian kalau kita terapkan undang-undang, maka banyak anak-anak kita yang terancam menjadi asing. Nah, itulah yang kemudian pemerintah hadir. Tadinya mau dirubah undang-undang, Undang-Undang 12.006, tapi proses perubahan undang-undang itu prosesnya lama. Panjang ya Pak ya? Panjang, kemudian juga saya yakin tidak dalam waktu singkat, lebih tidak sederhana. Sehingga yang diambil adalah mengatur bagaimana diberikan jalan tanpa melanggar undang-undang. Pilihannya adalah memberikan jalan melalui regulasi di bawah undang-undang. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan perundang-undangan. Nah, di PP itulah dirubah sehingga lahir PP nomor 21 tahun 2022. 22 yang baru ini ya, 2 tahun lalu. Betul. Nah, PP ini memberikan kemudahan bagi anak-anak tadi yang sebenarnya sudah terancam menjadi asing tadi, diberi kesempatan kembali. Diberi kesempatan kembali. Diberikan kesempatannya seperti apa? Perpanjangan waktu, kemudian juga diberikan kemudahan-kemudahan. Persyaratannya dipermudah, biayanya juga diperingan, karena memang ini adalah bentuk kehadiran dari negara untuk memberikan perlindungan. Nah, itu yang menjadi, saya kira ini menjadi waktu yang sangat krusial ya, karena tadi disampaikan PP ini memberikan kesempatan pada anak-anak yang terancam menjadi asing tadi sampai 31 Mei 2024. Sebentar lagi tuh. Jadi tersisa beberapa bulan lagi ya kalau tayangan ini. Jadi memang harus diinformasikan, disampaikan kepada masyarakat juga di luar sana. Karena pasti ada yang mungkin dimasukkan acara ini, saudara, keluarga, kerabat, temannya yang mungkin menikah, baik itu laki-laki atau perempuan dengan orang yang berkeluarga negara asing. Jadi mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu, kebanyakan mungkin bukannya tidak mau Pak, tapi tidak tahu caranya seperti apa gitu ya. Mungkin ada juga teman saya yang berpikir secara otomatis aja gitu, padahal nggak begitu ya. Harus daftar. Dan prosesnya sekarang dipermudah ya. Aduh, ini bagaimana prosesnya? Ini sebenarnya banyak yang bisa kita sampaikan. Yang pentingnya adalah ini subjeknya untuk anak berkeluarga ganda itu apa saja sih gitu. Nanti sabar, penjelasannya akan panjang sepertinya, dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Masih di Galeri Publik nih pemirsa, apa yang kita perbincangkan kali ini penting sekali dan menarik untuk kita tahu sama-sama, yaitu mengenai, ini simpelnya adalah anak-anak yang ingin mempunyai kewarganegaraan ganda ya Pak ya, tapi mungkin informasinya banyak yang belum jelas untuk kita semua di sini. Baik Pak, Bapak mohon dijelaskan nih Bapak, apa saja yang menjadi subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Oke, baik. Makasih Bu Terry. Tadi awal sudah saya sampaikan ya sedikit tentang ABG, bahwa Indonesia ini sebenarnya berkewarganegaraan tunggal. Tunggal, Indonesia ini tunggal, ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Tetapi Undang-Undang 12.006 memberikan kesempatan bagi anak-anak punya 2 kewarganegaraan, sehingga disebut anak berkewarganegaraan ganda. Nah, gandanya ini terbatas karena setelah 18 tahun harus pilih salah satu. Nah, betul. Kemudian siapa saja yang diberi hak menjadi ABG tadi? Ya, prinsip dasarnya begini, dia lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraannya.
Jadi salah satu orang tuanya adalah Indonesia, kemudian menikah dengan salah satu orang tua yang warga negara asing. Baik ibu atau bapaknya ya Pak ya? Itu satu. Jadi hasil perkawinan campur kita menyebutnya seperti itu. Nah itu kondisinya seperti itu. Kalau di undang-undang di pasal 4 sangat jelas itu. Rinciannya di situ pasal 4 Undang-Undang 12.006. Kemudian juga anak-anak yang lahir di negara iusoli. Tadi sudah disinggung Bu Teri tadi. Iusoli negara yang menerapkan di mana penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Nah, jadi kalau dia lahir di negara mana, negara tersebut langsung memberikan. Ya otomatis. Nah, kan begitu banyak ya. Mungkin di beberapa negara banyak yang contoh yang banyak ya mungkin Amerika lah salah satunya. Lahir di Amerika pasti diberikan warga negara Amerika. Nah, meskipun diberikan warga negara Amerika, menurut Undang-Undang 12.006 ini tetap dia tidak kehilangan WNI-nya. Nah itulah kelebihan Undang-Undang 12.006 saat ini. Kalau dulu tidak demikian, sehingga pada kondisi tersebut anak tadi boleh punya 2 kewarganegaraan. Nah jadi subjeknya tadi ya, dia hasil perkawinan campur. Dan kemudian dia lahir di negara iusoli, negara yang menerapkan asas karena tempat kelahiran. Jadi begitu. Jadi posisinya seperti itu. Nah perlu saya sampaikan juga ke masyarakat saya, meskipun hasil perkawinan campur yang harus diingat di Undang-Undang 12.2006 saat ini, prinsip dasarnya kalau salah satu orang tuanya adalah WNI, anak tersebut pasti punya hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, lahir dimanapun kalau salah satu orang tuanya adalah WNI, dia punya hak menjadi WNI, sudah otomatis. Nah, cuman negara ini macam-macam nih, ada yang iusoli, ya kan, ada yang ius sanguinis karena kelahiran, karena kan gitu loh, karena tempatnya seperti Amerika, sehingga pada posisi tersebut sangat dimungkinkan seorang itu menjadi dwi. Nah, maka saya ulangi kembali, dia menjadi dwi tapi terbatas, jadi ganda tapi terbatas, sehingga setelah 18 tahun atau sudah kawin harus pilih salah satu. Nah, itu clue-nya seperti itu. Dwi atau ganda tapi terbatas sampai usia di 18 sampai 21 atau bagaimana Pak? Atau 18 saja? 18. Jadi 18 ya. Nah, nanti ada penjelasan lagi kenapa 21 sering disebut. Iya. Proses milihnya itu di undang-undang sangat jelas, di pasal 6 dijelaskan. Jadi setelah 18 tahun diberi kesempatan 3 tahun. 3 tahun. Untuk mikir. Ya, untuk mengurus lah, untuk mengurus prosesnya. Proses pengurusannya. Sehingga sederhananya kalau 3 tahun prinsip dasarnya maksimal 21 tahun seorang anak itu harus pilih salah satu. Harus pilih. Baik. Nah, karena nanti kalau lewat 21 tahun di undang-undang sangat jelas dia akan diperlakukan sebagai orang asing. Nah. Jadi tenggang itunya waktunya 3 tahun sampai 21 seperti itu. Nah, kalau hak dan kewajiban untuk anak berkeluarga negaraan ganda ini apa saja, Pak? Yang pasti ya, dia punya namanya affidavit. Apa itu, Pak? Affidavit itu yang diterapkan pada paspor, sehingga dengan menempel affidavit ini pihak imigrasi akan tahu anak tersebut adalah anak berkeluarga negaraan ganda. Ada tandanya di paspor ya Pak? Di paspor. Ini macam-macam sih, perkembangannya macam-macam. Dulu ada bentuknya ditempel, terus kemudian ada yang bentuknya sudah kartu, tapi ini pasti imigrasi akan inovatif lah, macam-macam, pasti akan sangat simpel, tidak merepotkan. Nah, itu salah satunya. Kemudian kewajibannya yaitu yang harus diingat. Ganda itu terbatas, sehingga 18 tahun harus pilih salah satu. Harus pilih salah satu. Nah, kalau tidak nanti menjadi asing. Mungkin makanya orang tua ya bisa sounding dari mungkin dari umur 15 tahun atau mungkin dari kecil sudah diinformasikan bahwa oke, kamu sekarang warga negara ganda sampai nanti 18 tahun kamu harus mempunyai pilihan
antara dua negara ini yang mana yang akan kamu putuskan seperti itu. Jadi ada baiknya untuk keluarga pun mempunyai merangkul anaknya untuk seperti itu. Nah, ini sekarang kepada Ibu Ria nih, Ibu Ria, maaflah dari tadi karena menarik sekali ini memang. Ini sebagai instansi vertikal atau kepanjangan tangan nih dari Direktorat Jenderal AU di wilayah DKI Jakarta, mungkin bisa menjelaskan sedikit nih tugas Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta nih Bu ya, dalam pelayanan administrasi hukum umum di wilayah khususnya layanan AHU ini bagaimana? Baik. Sesuai dengan instruksi Menteri nomor 01 tahun tanggal 3 Januari 2020 tentang organisasi tata laksana, kami adalah kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dalam hal ini yaitu Direktorat Tata Negara. Nah, kami melaksanakan garda terdepan lah dari teman-teman yang akan mengajukan kewarganegaraan, memilih kewarganegaraan Indonesianya. Karena kami diamanatkan oleh Pak Direktur supaya memudahkan semuanya. Oleh karena itu kami juga Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mempunyai unit layanan di 2 tempat, yaitu di PGC dan di Mangga 2 untuk berkonsultasi, khusus untuk konsultasi, tetapi untuk pengecekan administrasi dari para pengajuan WNI itu ada di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta di Cawang, di Cawang, itu nomor Cawang 24. Kami layani seperti pelayanan lainnya, yaitu dari jam 8 hingga jam 15. Seperti itu, Mbak. Karena memang butuh informasi yang lebih dalam kan, ini betul. Persyaratannya apa segala macam itu dan caranya seperti apa, apalagi orang tua yang anaknya membawa anaknya untuk warga negara kan tidak main-main, ini kan warga negara ya, jadi memang ada informasi yang dalam yang harus disampaikan juga ya Bu ya. Jadi di setiap, jadi Kanwil itu jadi setiap wilayah ada pelayanannya ya, dan DKI Jakarta ada di sini ada 2 tempat nih. 2 tempat dan 3 tempat dengan kantor wilayahnya. Dan kantor wilayahnya. Jadi untuk bertanya lebih dalam lagi mengenai ini, dan memang harus bertanya ya Bu. Benar. Karena prosesnya juga tidak semudah itu gitu. Tapi ini jadi saya tadi menyebutkan persyaratannya, pasti banyak yang bertanya juga seperti itu. Pak, persyaratannya apa sih untuk menjadi warga negara RI ini untuk yang ganda? Yang ganda yang pasti permohonan. Ini banyak ini Mbak Uteri. Banyak ya? Banyak, cuman ya pasti permohonan, kemudian melampirkan pas foto, kemudian melampirkan KK, kemudian akta perkawinannya, kan seperti itu. Kemudian ini juga, untuk orang tuanya ya? Ya, baik. kan. Terus kemudian juga akta kelahiran seperti itu. Lengkapnya ini sudah pasti ada di PP nomor 21 tahun 2022. Nanti kalau online sudah sangat, AHU itu semua sudah online, jadi sudah di websitenya sudah ada. Tapi itu hal-hal yang penting ya harus disampaikan. Jadi ada akta perkawinan, akta kelahiran, kan seperti itu. Kemudian tentunya dia harus menyerahkan juga dokumen dari kewarganegaraan asing, kan harus dibalikkan, kan gitu loh, tidak boleh dia pegang, kan gitu, seperti itu. Jadi dokumen dari negara bukan negara asal ya, mungkin negara salah satu orang tuanya juga harus diurus dulu di sana, kemudian dilengkapi ya. Banyak juga ya, prosesnya berapa lama sih Ibu biasanya? Kalau izin Bapak, kalau untuk prosesnya, kalau lengkap nih, semuanya lengkap, kemudian kedutaannya sudah mendapat surat izin untuk pelepasan kewarganegaraannya, kami proses, biasanya kami mengadakan wawancara Mbak. Oh, ada wawancaranya itu 1 bulan sekali Mbak. Jadi kalau misalnya, jadi kalau misalnya menyerahkannya di tanggal 2, tapi kemudian kami ada wawancara di tanggal 10, udah langsung ikut Mbak, gitu. Nah, di wawancara itu juga atas arahan dari Pak Direktur, kami melakukan wawancara yang seminimalis mungkin. Untuk khusus, iya betul, untuk khusus pasal 3A ini ya, yaitu hanya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Pancasila, kemudian lambang negara, kemudian
pahlawan. nyebutin nama pahlawan. Tahu pahlawan ada kenal nggak Jadi gitu? pengetahuan dasar tentang negara Ya, ini betul gitu ya. sekali, betul sekali. Jadi hanya Pak Direktur sudah menyampaikan tidak boleh yang aneh-aneh, cuman yang ini saja. Ya, kami melaksanakan itu. Dan satu hal lagi, Mbak Terry, seperti yang Mbak Terry sampaikan tadi, memang agak berat juga ketika anak-anak itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Iya. Menyanyikan Biasanya lagu Indonesia gimana Raya tuh nggak ya? bisa. Kemudian menulis bahasa Indonesia juga agak kagok. Jadi, Iya. nah, yang seperti itu sebenarnya teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa melakukan training dulu lah Training dulu, sebelum ya. melakukan Iya. wawancara. Bener gitu. loh, anak-anak istilahnya anak-anak Indo gitu, Iya. itu ngerti, cuman nggak bisa ngomong katanya gitu, ngerti tapi nggak bisa jawab pakai bahasa Iya. Indonesia. Nah, Betul. mungkin makanya tadi ada tenggang waktu itu juga untuk mempersiapkan juga ya Betul. gitu, pelatihan di keluarga lah gitu. Tapi saya rasa kalau kita informasikannya sudah dari awal, apalagi dari pihak keluarga dari awal, dari umur mungkin dari umur belasan sudah diinformasikan, mereka juga akan berusaha untuk bisa melakukan itu. Udah dimudahkan Pak syaratnya, Oh iya, luar sangat. biasa. Nah, ini menarik ya, menarik untuk kita simak bersama-sama. Pastikan kami akan kembali sesaat lagi. Keluarga negaraan ganda nih yang sampai umur 18 tahun ya Pak ya. Jadi untuk yang mungkin saudara, kerabat, sahabat, temannya yang anak-anaknya ada, kita nyebutnya anak Indo lah simpelnya ya gitu. Salah satu orang tuanya warga negara asing dan ingin setelah 18 tahun ingin memilih warga negara gitu ya, ada prosesnya juga, semuanya kita akan bahas di sini. Tapi yang menarik karena ini adalah undang-undangnya juga diperbaharui ya Pak ya, gitu di sini bahwa ada keringanan, kemudahan untuk yang ingin mendaftar. Nah, kita membahas tentang anak yang belum mendaftar. Ada yang belum mendaftar dan yang sudah mendaftar tapi belum memiliki kewarganegaraan. Bagaimana prosedurnya nih untuk mendaftar dan bagaimana juga untuk mereka yang sudah mendaftar namun belum memiliki kewarganegaraan atau memiliki dui kewarganegaraan. Ada kepastian hukumnya tidak sih kepada anak-anak ini, Pak? Oh, Bagaimana? ada. Jadi begini, Mbak Terry, Bu Terry. Jadi pengertian mendaftar itu kan begini, supaya dia bisa dui, dia harus mendaftar. Benar. Kan gitu. Ini yang lahir sebelum 2006. Karena undang-undang ini berlaku sejak 2006. Oke. Yang lahir sebelum 2006 belum 18 tahun, ini kan biasanya kalau di undang-undang ada peralihan, semacam peralihan supaya melindungi anak-anak yang lahir sebelumnya, tidak hanya yang setelah undang-undang kan gitu. Nah, yang sebelumnya itu harus mendaftar. Kalau yang sesudahnya, nah ini ya, ini masyarakat harus tahu. Yang sesudahnya anak hasil perkawinan campur yang lahir setelah 2006 itu otomatis dia dui. Otomatis berarti tidak perlu mendaftar lagi. Ya, enggak. Otomatis dui. Gitu. Hasil perkawinan campur ya. Atau Iya. lahir di negara Yusoli. Tapi kalau yang sebelum 2006 harus mendaftar. Oh, Karena kan berlaku undang-undang yang lama. Nah ini peralihannya begitu, sebelum dia 18 tahun harus mendaftar. Nah, mendaftar itu di undang-undang ini kan diberi jangka waktu namanya kemudahan. Tahun 2010 berakhir nih, dari 2010 hanya 4 tahun sejak 2006. Ya, baik. Nah, akibatnya banyak yang, makanya disebut tadi, belum mendaftar. Belum mendaftar, Nah, iya. kalau yang belum mendaftar, sebenarnya sesuai undang-undang asing nih. Dia menjadi asing. Sayang sekali. Bukan sayang sekali juga, tidak hanya sayang, kita harus melindungi kan gitu loh. Nah, Benar, makanya lah kemudian di PP 21 tahun 2022 ini diberikan kesempatan. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya mungkin persyaratannya yang tadi sekilas saya sampaikan ya, ada permohonan, ada foto, ada akta kelahiran, perkawinan, kemudian ada juga bayar PNBP. Ini harus melalui kantor wilayah disampaikan. Oh, iya. Melalui burian nanti dan tim di kantor wilayah disampaikan berkas itu, nanti di situ ada proses wawancara. Karena kan begini, ini yang masyarakat harus tahu. Kenapa kok saya WNI tetap diwawancara? Karena sesuai undang-undang sebenarnya dia sudah pernah menjadi asing. Kan dia telat kan gitu loh. Dia tidak mendaftar. Nah, sehingga perlu ada wawancara meyakinkan juga bahwa dia, salah satu materi wawancara misalnya dia bisa berbahasa Indonesia,
dia tahu lagu kebangsaan kita, ya tahulah tentang Indonesia kan itu tentunya harus diyakinkan oleh tim. Nah, setelah berkas sampai ke Kanwil, setelah ada berita acara wawancara, disampaikan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di kita, dimasukkan di kita. Nanti kita akan telaah lagi, pelajari lagi persyaratan yang ada tadi. Nah, setelah ada, kemudian kami harus minta rekomendasi ke BIN. Badan Intelijen Negara. Ada proses itunya juga ya ke BIN ya Pak ya? Harus ada. Lewat BIN ini negara memang ya hati-hati. Hati-hati benar ya. Kan? Setelah ada proses BIN, BIN memberikan rekomendasi ke kita, kita sampaikan ke Setnek. Nah, Setnek nanti tentu administrasi ada ada penelitian Setnek lah. Setelah itu dikeluarkan surat keputusan Presiden. Jadilah dia warga negara Indonesia tunggal. Nah, dia sudah nggak bisa duit lagi. Presiden tuh ya, Betul. Pilpres ya. Oh baik. Jadi prosesnya seperti itu. Ini jadi ada Kemenkumham, kemudian juga ada BIN di sini, kemudian Sekretaris Negara juga. Prosesnya memang harus seperti itu, melibatkan banyak pihak juga di sini ya Pak ya, untuk clear semuanya, untuk jelas semuanya ini ya. Ini tapi harap tahu bahwa instruksi Presiden juga bahwa dimudahkan semuanya ya Pak ya. Oh ya. Sehingga keluarlah undang-undang ini. Jadi jangan takut, aduh repot-repot, enggak. Ini Ibu Ria dan teman-temannya ini melayani dengan sepenuh hati lah pokoknya gitu. Segera pertanyaan terjawab dan dibantu juga ya Bu ya. Dibantu. Jadi niat saja untuk mendaftar kemudian juga untuk menjadi warga negara itu sudah sangat dihargai sekali oleh negara ini ya. Nah, tapi ini menarik nih karena Ibu berhadapan langsung dengan calon-calon warga negara kita yang berwarga negara. Ini gimana sih Bu, anak-anak memiliki dui kewarganegaraan itu seperti apa? Jadi gini Mbak Terry, anak-anak yang mempunyai dui kewarganegaraan itu ada yang bermacam-macam Mbak. Ada yang memang udah pintar bahasa Indonesianya, ada yang bagus, tapi ada yang sama sekali tidak bisa sama sekali ya Bu. Berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik ya. Kemudian ada juga yang nggak bisa nyanyi Indonesia Raya juga banyak, Mbak. Terus kalau seperti itu gimana Bu? Apakah ada pelatihannya atau bagaimana? Biasanya kami menyarankan kepada orang tuanya untuk kita ulang ya wawancaranya, tapi harus diberikan pelajari dulu ini 1, 2, 3, 4 kita sampaikan. Karena di tim wawancara kami tidak hanya kami Mbak Terry, tim kami itu terdiri dari teman-teman dari kantor pajak, kemudian dari dinas kepolisian, kemudian dari dinas dukcapil, ada di dalamnya. Karena apa? Berkaitan dengan kalau pajak nih. Anak ini sponsornya siapa? Bayar pajak enggak nih ke negara gitu, sponsornya orang tuanya itu yang menjadi sponsornya, rekam jejak pajaknya bagaimana itu dipertanyakan. Kemudian kalau dari kepolisian, apakah anak ini mohon maaf ya terkontaminasi atau track recordnya ada cacat di SKCK-nya gitu. Nah, itu apakah ada catatan kriminal gitu ya? Betul, catatan semuanya kriminal. dicek nih, background check lah istilahnya kita background check semuanya. Sebelum seluruh hasil wawancara ini kami kirimkan ke Direktorat Jenderal Tata Negara di Kuningan gitu. Jadi memang saringannya banyak sekali. Termasuk nanti yang terakhir dari BIN itu, Mbak. Tapi dari BIN tidak ada wawancara kan Pak, hanya memberikan berkas saja kan, kemudian akan diselidiki lah istilahnya, akan dilihat itu seperti apa informasi yang diberikan mengenai calon warga negara ini seperti itu Pak ya. BIN punya mekanisme kerja ya. Dengan pertimbangan tertentu kadang BIN juga harus cross check juga, bisa dimungkinkan. Dia dibacakan, tapi itu case by case lah. Jadi sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan ya. Nggak sulit kok, nanti Ibu Ria dan teman-teman akan bantu semuanya ya, jangan takut ya. Tapi kan pasti ada namanya kendala atau hambatan dalam pengajuan permohonan pasal 3A, apakah ada Pak kendala hambatannya biasanya? Oke, jadi kalau sekarang kami merasa ya, karena ini kan jangka waktu hanya 2 tahun ya, jangka waktu 2 tahun. Pertama, sosialisasi ini selalu menjadi tantangan kita. Benar. Karena kan kebanyakan mereka di luar negeri ya, mereka di luar negeri, terus kadang-kadang juga mereka ini sedang kuliah, sedang sekolah. Mereka kan mereka fokus ke situ. Belum lagi persoalan nanti mereka sedang ikut beasiswa kan, rata-rata beasiswa ke luar negeri lah, sehingga mereka
akan kesulitan ketika terikat dengan seperti itu. Nah, salah satunya seperti itu. Terus kemudian yang menjadi kendala salah satunya juga karena persyaratan tadi saya sampaikan, Bu, disampaikan bahwa dalam persyaratan itu ada yang dibutuhkan misalnya dari kependudukan. Kan ini instansi lain nih, dari kemudian dari imigrasi, kemudian dari BIN. Nah, ini kan dari instansi lain. Nah, secara umum kami sudah koordinasi, sudah pasti koordinasi, tapi masing-masing instansi ini kan punya mekanisme kerja yang berbeda-beda, punya kondisi yang beda-beda. Nah, ini kadang-kadang yang kadang-kadang satu dua lah ada kendala. Tapi secara umum, at least ini sudah kita koordinasikan. Jadi kita benar-benar memberikan kemudahan supaya tadi ini hak mereka tidak hilang. Benar. Kita memberikan pelindungan. Nah, mungkin yang menjadi catatan, kemudahan apa sih? Saya kira penting kan. Saya kasih ilustrasi lah. Karena kita sudah koordinasi, instansi-instansi tadi juga memberikan syarat yang mudah, Bu Dari. Wow. Misalnya kayak skim saja lah. Skim ini kalau normal kan dia harus tinggal di situ berapa tahun, terus dia harus lapor ke imigrasi. Nah, kalau ini dalam hal-hal tertentu tidak harus demikian, cukup dengan biodata dari Kementerian Dalam Negeri kan ya, cukup seperti itu. Bahkan misalnya dia lagi posisi di luar negeri, hanya dibuktikan dengan ijazah saja bisa kan gitu loh. Misalnya seperti itu. Yang penting kita meyakini dia adalah WNI, dia pernah tinggal di Indonesia. Nah, itu kemudahannya. Kemudian juga biaya. Nah, biayanya berapa nih, Pak? Biaya. Ini yang ekstrim. Ini sangat clear nih. Kalau orang warga negara asing yang murni ya, yang bule lah nggak saja. Ingin menjadi WNI itu 50 juta. Oh, kalau warga negara asing murni. PNBP, ini dibayarkan untuk negara. Kalau ini 5 juta. Hah, 5 juta Pak, benar? Luar biasa 10%-nya kan? saja? Nah, 5 juta, itu benar-benar kemudahan penyertaannya diberikan. Nah, ini salah satu. Memang benar-benar ingin memberikan kemudahan Betul, belum lagi soal sponsor kan. Kalau yang normal kan dia harus sponsor perusahaan atau apa. Kalau ini orang tua. Cukup orang tua bisa ya? Itu benar-benar kemudahan yang diberikan. Iya, pokoknya Bersajak TV, Kementerian Hukum dan HAM di sini adalah untuk membantu sebenarnya, untuk membantu untuk kewarganegaraan anak-anak yang tadi dari perkawinan campur ini ya. Jadi jangan terpaku dengan syaratnya apa segala macam, tapi ini hadir untuk memberikan bantuan, memudahkan semuanya. Nanti juga tim dari pelayanan dari Kemenkumham DKI Jakarta dan mungkin kanwil wilayah masing-masing juga ada seperti itu, makanya mudah lah ikutin prosedurnya saja, maka semua mudah-mudahan bisa mendapatkan itu. Baiklah, masih ada pertanyaan ini, kita berakhir di mengenai biaya nih, saya sampai terkaget-kaget gitu, ternyata semurah itu. Memang dimudahkan ya Pak, emang dikurangi biayanya dari sebelumnya apa seperti apa? Ya karena tadinya berapa Pak? Bukan dikurangkan. Emang kalau normal warga negara asing ingin menjadi WNI 50 juta PNBP. Tapi kalau yang campuran? Nah, kalau yang ini kan sebenarnya dia pernah menjadi asing. Dia kan karena dia kan telat kan? Telat kan menjadi asing dong. Nah, tapi ada background yang berbeda. Anak ini dia di kewarganegaraan dulu kan. Terus kemudian bahkan ada kawan-kawan anak-anak kita ini yang memang nggak pernah keluar negeri. Dia nggak pernah keluar negeri ya, kebetulan orang tuanya kawin campur kan gitu loh. Karena terlambat ini jadi otomatis jadi asing di situ. Tapi sekarang 5 juta loh ya. Indonesia punya tuh. Baiklah, kita masih akan ada di sini, jangan kemana-mana. Berbicara mengenai kewarganegaraan ya, banyak juga yang bisa kita bahas di sini mengenai bagaimana sih sebenarnya kalau kita ingin menjadi warga negara Indonesia gitu ya. Ini untuk warga negara asing yang murni gitu. Karena akhir-akhir ini juga banyak sekali diperbincangkan mengenai pindah warga negara ini atau segala macam, pada Indonesia ini udah kalau buat saya best banget lah dalam segalanya. Pak, tadi Bapak juga sempat mengatakan bahwa untuk 5 juta itu untuk yang anak kewarganegaraan ganda. Tapi 50 juta untuk yang murni. Nah, selain pembayaran itu apakah syaratnya lebih banyak atau bagaimana Pak? Untuk yang dari murni ingin jadi warga negara Indonesia seperti apa?
Secara item sih mungkin hampir sama ya. Teman kan yang anak berkeluarga negara ganda tadi disederhanakan dan diringankan. Karena secara item prinsipnya sama karena dia sebenarnya masuk dalam naturalisasi kan. Naturalisasi gitu loh. benar, iya. Jadi ada syarat-syarat misalnya dia harus tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, terus kemudian harus Berturut-turut nih maksud tidak boleh keluar dari Indonesia sama sekali ya? nanti itu yang mendeteksi teman-teman imigrasi kan perlintasan kan makanya gitu. terintegrasi ya. Nah, makanya di situ ada istilah ITAS izin terbatas, ada ITAP. Nah, kan seperti itu. Nah, itu teknis sih. Terus kemudian juga selain itu juga wawancara sudah pasti berbeda. Tadi sampaikan Bu Ria ya. Dia memang kalau yang naturalisasi murni ya tentunya intensif. Harus ada semacam audit juga, dia tidak boleh yang masuk ke Indonesia itu punya masalah misalnya. Masalah pidana, masalah pajak, kemudian masalah kependudukan harus clear terhadap hal itu kan gitu. Karena memang dia benar-benar asing. Kemudian juga treatment misalnya BIN tadi. Pasti BIN pun punya treatment yang intensif dengan yang asing kan gitu. Kira-kira begitu. Karena ini juga untuk keamanan negara kita juga ya Pak ya. Ada mungkin yang ada, kita tidak tahu niat-niat terselubung, tersembunyi untuk masuk menjadi warga negara, apakah usaha bisnis dan lain-lain kan, makanya memang harus melibatkan banyak pihak di sini ya Bu ya begitu. Dan biasanya treatmentnya kan kalau tadi anak-anak biasanya dengan bernyanyi, pengetahuan dasar lah Pancasila dan lain-lain. Kalau yang benar-benar asing ini seperti apa wawancaranya Ibu? Jadi gini Mbak Terry, kalau yang wawancara asing hampir sama Mbak. Ada nyanyinya juga, ada Pancasilanya juga, ada lambang negara, kemudian kita tanya sekitaran Anda pernah pergi kemana saja, kemudian provinsi apa saja yang Anda tahu, kemudian dari teman-teman pajak itu biasanya ngecek kalau dia punya perusahaan, track record pembayaran pajaknya bagaimana, kemudian kalau dari teman-teman Dukcapil itu dia kalau di Dukcapil kan ada kartu KTP asing ada Mbak, KTP asing itu ada. Nah itu bagaimana cara mendapatkan KTP tersebut, dicek semuanya Mbak. Jadi benar-benar kita detail. Kemudian dari kepolisian juga seperti itu, apakah pernah terkena kriminalitas apa atau apakah dia punya tanggungan apa di luar kemudian dia pergi ke Indonesia, karena memang ada melarikan dirinya ke Indonesia. Iya betul seperti itu. Jadi kita tetap pada track yang ditentukan oleh bapak-bapak di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Karena memang ada beberapa WNA itu ada yang sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia, tapi dia memang sudah hidup lebih dari 20 tahun di Indonesia. Ini piye ya, dia mau jadi warga Indonesia tapi nggak mau pakai bahasa Indonesia di negara ini gitu. Nah itu kadang kita, aduh yang kayak gini terus langsung kita, Bapak diulang ya wawancaranya, kemudian mereka berlatih lagi gitu. Jadi seperti itu Mbak. Memang teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM ini juga nice loh, membantu loh. Dan diulang dengan baik, santun semuanya, jadi jangan takut ya, semuanya akan diperlakukan dengan sangat baik di sini. Karena belum apa-apa biasanya sudah agak takut keder duluan istilah anak sekarang ya. Wah Kemenkumham katanya gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau sana itu juga membuat mereka menunjukkan takutnya kan ada hal yang tidak baik, jadinya juga terfilter dengan baik. Tapi kita kan punya batasannya Pak ya, untuk background check mereka yang ada di luar, apakah kita bisa mengambil semua data juga dari luar, dari negaranya mereka? Dari luar apa misalnya? Ini kan dari negara asing nih Pak, mau jadi warga negara kita, kan kita mesti background check mereka di negara mereka tuh, mereka pernah melakukan kan kriminal atau apa gitu, kita bisa ya nyampe ya? Bukan begitu. Jadi parameternya begini, setiap orang yang ingin menjadi WNI itu harus ada surat keterangan dari negara yang bersangkutan tidak keberatan. Oh ada suratnya dulu dari negaranya. Pelepasan, dia harus melepaskan warga negara asingnya itu harus melepaskan. Nah ini jadi, tapi begini Mbak Terry, tadi kan kita bicara cara menjadi WNI, kan kita yang bicarakan yang murni ya. Tapi sebenarnya di Undang-Undang 12.006 itu mengatur beberapa cara untuk menjadi WNI. Saya kira masyarakat menjadi penting diketahui. Mungkin kalau bisa saya sampaikan, pertama karena naturalisasi tadi. Jadi memang orang yang murni asing, kemudian
menjadi warga negara Indonesia melalui proses tadi ya. Iya. Kemudian yang kedua, orang bisa menjadi warga negara Indonesia karena perkawinan. Jadi warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing. Iya. Itu diberi hak bagi warga negara asing untuk menjadi WNI. Ada prosesnya tentunya, ada prosesnya, tapi Tidak otomatis ya? tidak. Banyak tidak. teman-teman saya karena yang kawin sama orang Betul, asing, nah. biar punya usaha di sini katanya Betul, gitu, Pak, kan bahaya juga Iya. kan gitu Pak ya? Ada prosesnya, jadi ada persyaratan juga. Memang beda dengan yang naturalisasi. Kalau naturalisasi yang tadi itu harus wawancara, ya kalau yang karena perkawinan tadi Iya. tidak perlu wawancara. Tapi persyaratannya hampir sama. Mbak Teri, dia misalnya harus tinggal di sini 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun kan gitu. Persyaratan dasarnya ya? Ya. Dasarnya sama. Ada persyaratan dasar untuk semuanya. Betul. Terus kemudian outputnya, kalau tadi yang naturalisasi itu melalui keputusan presiden, kalau ini cukup keputusan menteri. Jadi relatif lebih sederhana. Lebih cepat. Karena memang kan sudah berinteraksi di Indonesia. Bahkan banyak yang sudah tinggal atau mungkin sudah punya anak kan, karena mereka menikah dengan orang Indonesia. Jadi ada 3 tadi saya sampaikan. Satu naturalisasi, kemudian karena perkawinan, dan satu lagi nih. Jadi negara itu diberi kewenangan, diberi keleluasan untuk memberikan kewarganegaraan pada seseorang. Ya, ini kekuasaan negara, kewenangan negara. Jadi kita diaturnya di Undang-Undang 12.006 itu di pasal 20. Terhadap siapa? Terhadap orang yang berjasa, orang yang karena kepentingan negara, negara bisa memberikan. Nah, yang menarik, yang sekarang mungkin yang favorit ya Pemain bola. pemain bola kan. Sebenarnya Iya, tidak hanya naturalisasi. pemain bola, sebenarnya bisa ahli Oh, gitu ya, Pak? Ada bisa. ya, Pak? Karena kepentingan negara bisa. Dan itu berproses. Ini yang masyarakat harus tahu. Jangan dikira juga misalnya pemain bola itu gampang sekali. Ya tidak juga, harus ada proses, harus filter. Kalau pemain bola ini harus ada misalnya juga rekomendasi dari DPR kan gitu. Jadi ya itu proses. Jadi ada 3. Karena naturalisasi, Perkawinan. karena perkawinan, Iya. dan karena jasa atau kepentingan negara. Nah, itu untuk menjadi WNI. Iya, Untuk iya. menjadi Tapi WNI. dasarnya tetap harus dilakukan tadi, maksudnya persyaratan dasarnya Oh, tadi iya, tetap harus dilakukan iya, semuanya. iya. Seperti itu ya Pak ya. Jadi selain atlet, pemain bola juga ada bidang-bidang lain yang Oh, bisa iya. membuat jadi warga negara Indonesia. Tapi dia harus melepaskan dulu tetap warga Oh negaranya iya, dia. Iya. karena Indonesia ini prinsip dasarnya adalah tunggal. Nah, itu yang harus Indonesia tidak boleh mempunyai dua kewarganegaraan. Pengajuannya biasa dari mana Pak? Kalau yang poin ketiga itu dari instansi kah, dari presiden kah, dari apakah yang untuk Nah, ini menarik nih sebenarnya isu ini. Tapi intinya biasanya kami contohkan yang olahraga saja lah. Biasanya diajukan oleh organisasi misalnya kalau bola ya PSSI iya. kan gitu loh. Kalau basket Perbasi disampaikan ke Kemenpora. Nah, dan nanti di Kemenpora akan digodok dengan aspek mereka. Aspek mereka adalah misalnya bagaimana kontribusi terhadap olahraga Indonesia, apa alasannya kan gitu loh. Disertai persyaratan, nah persyaratan kewarganegaraan. Dasar. Persyaratan itu disampaikan ke kita nanti Bu Tari. Kami cek lagi aspek kewarganegaraannya, aspek kewarganegaraan. Tentunya kami harus pastikan salah satu yang penting adalah negaranya harus membolehkan itu dasarnya melepaskan banget tuh dari salah awal satunya ya. seperti itu. Nah, setelah itu setelah lengkap lah kami sampaikan ke Setnek. Setnek nanti setelah diskusi dengan DPR akan menyampaikan ke DPR untuk minta rekomendasi. Nah, itu disidangkan juga kita di Komisi 3 atau di yang membidangi olahraga Ada sana. sidangnya juga ya. Pak? Kemudian kalau DPR memberikan rekomendasi sampaikan ke Setnek kembali, kita keluarkan SK-nya kan gitu. Wow. Jadi ya itu yang masyarakat Proses, kadang-kadang iya. ada proses. Jadi Iya. udah persetujuan Tidak semudah DPR. itu kan, ini gampang banget negara ngasih naturalisasi Nah, ke gitu. pemain-pemain bola, katanya tidak. Selain memang ada rekomendasi, ada syarat khusus juga dan juga ada hal-hal yang harus dilakukan juga. Dan melibatkan banyak sekali pihak di sini ya. Jadi ya seperti itu kalau kita jadi banyak naturalisasi seperti itu prosesnya. Baiklah, kita masih akan di sini walaupun terbatas waktunya, kami akan kembali sesaat lagi.
Jadikan saja kita berbincang mengenai ini, tidak memang sepertinya persyaratannya banyak dan panjang, tapi akan dibantu dimudahkan semuanya. Oleh karena itu juga ada peraturan presiden yang membuat undang-undang ini ya gitu. Dan yang menariknya di sini untuk anak yang berkeluarga negaraan ganda ini endingnya nanti harus ada kepres atau keputusan presiden di sini. Ibaratnya ada tantangan presiden lah untuk ketok palunya seperti itu ya. Nah setelah itu bagaimana? Jadi gini Mbak Terry, ketika seluruh prosedur yang sudah dilewati oleh baik anak-anak dari pasal 3A maupun dari WNA yang ingin menjadi Indonesia, itu setelah kepres turun ada jangka waktunya tuh di dalam kepresnya, bahwasannya 3 bulan berlaku. Jika tidak disumpah berarti dia kehilangan WNI-nya. Jadi harus disumpah Mbak Terry, dan penyumpahan itu berlaku di Kanwil Mbak. Jadi Kanwil yang mengadakan sumpah dan janji setia warga negara Indonesia itu di Kanwil. Nanti disumpah, disampaikan sumpahnya, kemudian menandatangani berita acara, sah sudah menjadi WNI, menyerahkan seluruh berkas warga negara asingnya kepada Dukcapil untuk dihapuskan datanya. Nanti kalau nggak diserahkan, jadi dia tetap double dong. Jadi dia wajib untuk menyerahkan berkas warga negara asingnya kepada Dukcapil, juga dikembalikan kepada kedutaan besar yang ada di Indonesia gitu Mbak. Sebenarnya simpelnya gini sih, kayak kita pindah dari daerah aja KTP gitu ya. Jadi kan KTP yang dulu ditarik nggak dipakai lagi dong. Jadi pakainya KTP yang baru di daerah domisili yang kita tinggal seperti itu. Simpelnya seperti itu, tapi ini adalah negara gitu. Jadi kalau memang ada persyaratannya lebih banyak dan lebih dalam memang harus seperti itu. Tapi yang menarik tadi bahwa ada jangka waktu 3 bulan untuk disumpah. Memangnya ada yang nggak datang Bu untuk disumpah? Kan dipanggil kan biasanya kan? Nggak jadi gitu bagaimana? Jadi gini, sebelum disumpah mereka mengajukan minta disumpah, permintaan, permohonan, permohonan dari betul. Jadi kalau sudah pegang kepresnya pasti wah saya sudah mau disumpah nih, mengajukan permohonan untuk disumpah. Nah permohonan itu biasanya kita lakukan sebelum 3 jangka waktu. Dan harus mengembalikan dokumen asingnya. Ya, dan mengembalikan dokumen aslinya. Jadi itu catatan nih Bu Terry, menambahkan. Penting itu. Ya, betul. Ini harus di Indonesia ini harus pegang hanya cuma 1 paspor. Iya benar. Nah, kalau diketahui dia pegang 2, hilang keluarga negara Indonesianya. Indonesia. Iya. Ini penting. Ada hukumannya tidak Pak? Ya hilang keluarga negara WNI-nya. Hukumannya udah hilang kewarganegaraannya. Dia tidak mendapatkan hak di Indonesia. Iya. Jangan main-main, pasti ketahuan ya. Jadi selain kita mengetahui bagaimana menjadi WNI, juga saya pikir masyarakat juga harus tahu hal-hal apa saja yang kemudian dia terancam menjadi hilang kewarganegaraannya. Kan salah satunya tadi, kalau dia pegang 2 paspor, double paspor, salah satu Indonesia, salah satu asing, dia akan hilang kewarganegaraan Indonesianya. Nggak boleh. Nah, gitu. Salah satunya itu. Berarti memang salah satu berkas yang harus diberikan sebelum disumpah itu adalah itu ya, pasportnya dia juga. Setelah ya? disumpah, Mbak. Setelah disumpah. Setelah disumpah. Iya, harus setelah disumpah menyerahkan seluruh dokumennya. Bukan sebelumnya ya Bu ya, biar aman ya loh. Pengennya sebelumnya. Karena kan takut kabur. Kalau belum disumpah nanti dia warga negara apa Mbak? Iya. Jadi setelah disumpah dalam jangka waktu 2 minggu harus sudah menyerahkan seluruh berkas. Kalau nggak dikejar. Ya Pak ya. Ketahuan, ya, pasti ketahuan. ketahuan. Pasti ketahuan Ya. ya. Karena ya riskan sih sebenarnya ya. Tapi memang itu makanya memang Kementerian Hukum dan HAM ini sudah membuat peraturan sedemikian rupa sehingga ini bisa dijalankan, bisa dilakukan, dan juga untuk keamanan kita semua di sini dan untuk kebaikan sebenarnya untuk yang punya sekarang anak. kita ini pelayanan sudah semakin bagus nih Bu Terry. Iya, Artinya pertama kita sudah online, ya kan? Iya. Terus kita ini sudah integrasi. Sudah akan semakin gampang orang mendetek nanti dari lihat lalu lintas imigrasi saja sudah bisa ketahuan nanti kan. Belum nanti kita integrasi ke kependudukan. KTP, dari KTP kan. Itu kan sangat gampang pada akhirnya. Jadi mungkin masyarakat juga harus paham dengan hal itu. Nah, suatu saat pasti akan ketahuan. Pasti ketahuan karena ini mau pihaknya banyak dan kuat sekali di sini ya. Wah ini sebenarnya kita butuh 2 episode untuk membahas ini. Tapi mungkin keterbatasan waktu, mungkin dari Ibu Ria dulu ada yang ingin disampaikan Ibu untuk kepada pemirsa JAK TV. Ya, kepada pemirsa JAK TV silakan
menyampaikan pendaftarannya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, kami siap melayani dan membantu Bapak Ibu sekalian untuk pewarganegaraan pasal 3A. Semoga lebih banyak lagi yang akan mendaftarkan kepada kami supaya anak-anak juga remaja-remaja kami tidak menjadi stateless, tidak mempunyai kewarganegaraan. Harus punya warga negara dan harus punya warga negara Indonesia, harusnya seperti itu. Pak Direktur, ada yang disampaikan, silakan. Jadi prinsipnya begini, ini kewarganegaraan itu sangat penting sekali, sangat penting sekali. Sehingga pertama begini, masyarakat juga harus harus mempunyai kesadaran yang baik tentang kewarganegaraan, status kewarganegaraannya. Sehingga ketika seseorang itu warga negara yang kira-kira bersinggungan dengan misalnya dengan warga negara lain, dia harus tahu. Nah, sekarang aturan sudah mudah diakses. Undang-Undang 12 Ribuan gampang sekali diakses. Jadi tidak ada istilah tidak tahu, kan gitu. Jadi misalnya dia menikah dengan orang asing atau sebaliknya, ya dia harus paham apa kewajiban saya dengan menikah dengan orang asing, bagaimana dengan anak-anak saya, kan gitu loh. Ini yang sering terjadi. Jadi tidak ada istilah tidak tahu saya dan lain sebagainya. Apalagi zaman sekarang kami yakini itu satu secara umum seperti itu. Jadi masyarakat harus mendukung juga, punya kesadaran tentang hukum, kesadaran tentang kewarganegaraan. Nah, khusus bagi kesempatan pemberlakuan PP 21 tahun 2022. Pesan kami bahwa ini adalah bentuk kehadiran negara. Luar biasa ini. Bentuk kehadiran negara, diberikan kesempatan, diberikan keringanan, diberikan perpanjangan. Segeralah disampaikan melalui kantor wilayah, dan kami juga titip ke masyarakat semua, barangkali ada saudara, ada tetangga, tolong bantu kami menginformasikan. Karena apa? Ini dibatasi sampai 31 Mei 2024. 31 Mei 2024. Jadi kami mohon bantuan tentunya kepada masyarakat, tolong sampaikan yang sekiranya ada kawan-kawan kita yang menjadi subjek. Siapa yang subjek tadi sudah kita sampaikan ya. Benar. Dia yang terlambat memilih, kemudian tidak melakukan pendaftaran atau tidak mempunyai SK pasal 41. Segera sampaikan ke kantor wilayah, nanti akan kami bantu, akan kami proses. Persyaratannya sederhana, lebih murah. Nah, kira-kira begitu. Luar biasa ya, jadi 3 bulan lagi nih waktunya. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikan hal baik ini kepada masyarakat di luar sana yang memang membutuhkan informasi seperti ini. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Ibu. Semoga apa kami sampaikan mendapatkan kebaikan untuk pemirsa JAK TV di luar sana. Saya Terry Putri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh